Selamat pagi anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali di tahun baru ini di awal semester 2. Kita berjumpa masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah melihat nilaimu di semester 1, maka yang bagus dipertahankan, dan yang kurang bagus tolong diperbaiki di semester 2 ini. Maka belajarlah sungguh-sungguh, karena hanya beberapa bulan lagi kalian menyelesaikan di kelas 9 ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, maka Mem ingatkan kembali berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran lewat WA, dan siapkan 1 buku catatan serta 1 buku latihan, dan ini boleh dilanjutkan dari semester 1. Lalu yang paling penting, tugas dikerjakan tepat waktu. Karena jika tidak tepat waktu, maka nilai paling tinggi hanya batas KKM. Walaupun kamu kumpulkan mungkin yang paling baik, yang terbaik, tapi karena telat, maka kamu hanya mendapat nilai batas KKM paling tinggi. Kecuali ada pemberitahuan misalnya sakit dan lain-lain. Tugas dikerjakan dengan jujur, apalagi saat ulangan. Dan saat mengirim tugas, harus tulis nama lengkap, kelas asal, dan tugas ke. Misalnya, kali ini, maka tugas ke-1, tugas pertama. Lalu, tugas dikirimkan ke WA Mem. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pertemuan pertama prakarya kelas 9, Jumat 7 Januari 2021. Bab pertama, kerajinan berbasis media campuran. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab pertama ini, maka kalian diharapkan mampu yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan berbasis media campuran sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan berbasis media campuran berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Mengalami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan berbasis media campuran berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan berbasis media campuran daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Alasan dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran adalah: yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton. 3. Meningkatkan estetika dalam tampilan produk.
4. Lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran adalah 1. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu. Dapat 2, 3, atau lebih. Semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Misalnya, bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula bahan alam dengan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya, terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. 3. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. 5. Perhatikan penghematan bahan. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam, bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Dalam membuat produk kerajinan berbasis media campuran, diperlukan kreativitas, terutama dalam mengembangkan gagasan. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan berbasis media campuran. Kita patut mensyukuri karunia Tuhan atas keberagaman kerajinan berbasis media campuran yang ada di Indonesia. Pembuatan kerajinan berbasis media campuran mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik pada setiap jenis bahannya. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini
catatan kalian catat di buku catatan, dan ini memberikan tugas praktek prakarya. Tugas praktek prakarya ini membuat sebuah produk kerajinan berbasis media campuran. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ya, ada dari manik, dari kaca, dari kayu, terserah. Ya. Tugas praktek ini dikumpulkan 3 minggu ke depan, yaitu tanggal 28 Januari 2021. Nah, jika ada yang kurang jelas, boleh dijapri, Mem. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat pagi. Tetaplah semangat dan tetap jaga kesehatan.